Kemudahan demi kemudahan dimunculkan oleh platform jual beli online yang memanjakan penggunaannya. Salah satunya itu adalah fitur pay later. Jadi di saat kita perlu sesuatu, kita ingin memiliki barang ya, atau mungkin jasa layanan tertentu, tapi kita belum ada uangnya atau secara finansial belum bisa saat ini, kita bisa lebih mudah memperolehnya. Nah, fleksibilitas inilah yang membuat ya anak muda itu terdorong mencoba. Nah tapi ya Mas Kadek, yang bahayanya lagi nih, sempat ada berita juga, ada beberapa berita yang mana nih ada orang yang menggunakan pay later, jadi dia gali lubang tutup lubang. Hai bunda-bunda, apa kabarnya? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Senang sekali saya Azahra Masid dapat menjumpai bunda-bunda kembali di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan persembahan untuk bunda cerdas keluarga bahagia yang pastinya hanya di Mata Millennials Indonesia TV, Matanya Indonesia. Nah, selama 30 menit ke depan pastinya kami akan menyajikan informasi yang hangat, yang menarik disertai dengan narasumber yang pastinya luar biasa nih Bun. Dan pada episode kali ini Bun, kita akan membahas mengenai waspada pay later bikin ketagihan. Nah, pasti nih bunda-bunda juga udah pernah nyicipin nih ya yang namanya pay later. Tapi ya bunda-bunda, kemudahan demi kemudahan dimunculkan oleh platform jual beli online yang memanjakan penggunaannya. Salah satunya itu adalah fitur pay later. Mungkin beberapa pengguna merasa jika layanan ini memudahkan untuk bertransaksi nih Bun. Tapi tanpa sadar dan perlu diingat, ternyata ada ancaman yang menyertai para pengguna pay later. Mulai dari hutang yang menumpuk, bahkan susahnya bunda-bunda untuk menabung. Karena kemudahan inilah membuat siapa saja dengan gampangnya menggunakan pay later untuk mendapatkan sesuatu, sehingga membuat kita menjadi ketagihan dengan segala diskon maupun penawaran-penawaran yang diberikan. Nah, apalagi ya zaman sekarang juga kalau misalnya mau pay later tuh gampang banget, bahkan cuman apply aja nih KTP, dan itu yang harus diwaspadai ya, karena itu adalah halnya bersifat pribadi dan mungkin bunda-bunda bisa hutangnya menumpuk, belum lagi ditelepon sana sini oleh pihak dari platform digital yang bunda pinjami. Nah, tapi untuk mengetahui lebih lanjut, seperti biasa di sini saya tidak sendirian, karena di sini saya sudah bersama narasumber saya, yaitu ada di sini Mas Kadek Widya Gunawan. Halo Mas. Halo Mbak. Halo. Nah, tadi kan kita udah sempat singgung nih terkait dengan pay later ya. Tapi dari Mas Kadek sendiri, pay later itu bagaimana sih Mas? Oke, jadi pay later itu kan pada dasarnya merupakan produk juga ya, produk mungkin dari startupnya gitu kan, yang bertujuan untuk membantu konsumen-konsumen gitu. Ketika mereka menginginkan sesuatu, tapi mereka belum ada uang gitu, jadi bayarnya bisa nanti ya, jatuhnya mengutang lah ya gitu. Nah, menurut saya sih skemanya itu mirip ya. Mirip dengan ya kredit card atau pinjaman online kartu gitu. kredit ataupun ini ya, Pinjaman maksudnya pinjaman online. Namun memang lebih mudah karena kadang di platform atau katakanlah e-commerce tertentu mereka pun menyediakannya langsung di situ. Dan kalau dari segi bisnis memang ini menguntungkan Peluang bagi malah ya. peluang bagi e-commerce-nya sendiri. Kenapa? Karena mereka pasti mau gitu menambah orang yang berbelanja di platform mereka gitu kan. Dan tapi bagi konsumen, nah kalau tidak cermat ini bisa jadi
berdampak negatif ya seperti tadi ya, bisa membuat kita terseret ke jurang utang piutang gitu jadinya gitu kan. Betul. Dan ya bisa saja ada yang menagih terus menerus padahal mungkin belum jatuh tempo, itu mungkin saja gitu kan. Tapi sebenarnya kan kalau dilihat ya sekarang bahkan misalnya orang males nih mempunyai kartu kredit, tapi malah pengennya pay later karena mungkin kemudahannya Betul. gitu kan, tinggal apply aja. Nah tapi dan apa sih yang mendasari seseorang itu untuk menggunakan pay later? Oke. Bisa dibilang kan sebenarnya banyak orang yang udah punya uang Bener. gitu kan, sebenarnya bisa-bisa aja tinggal deposit atau tahu, tapi kenapa gitu? Apa yang mendasari? Benar, karena memang secara psikologis ya, kita akan merasa lebih berat ya ketika kita memang harus mengeluarkan ya uang secara fisik ataupun langsung melihat tabungan kita berkurang. Iya. Oke. Tapi dengan pay later, di situ seolah-olah kita dapatkan sesuatu dengan gratis loh pada awalnya. Jadi kita mau apa? Kita tidak usah mengkhawatirkan tabungannya kita berapa, tidak usah khawatir nanti menyesal setelah itu dikurangi dari tabungan gitu, karena kan ada jangka waktunya gitu ya. Nah sehingga ya kita merasa ada semacam gratifikasi instan ya. Nah gratifikasi instan ini gitu, itu sebenarnya memacu yang namanya sistem di otak kita, namanya sistem reward ya. Yang mana itu tuh berfungsi agar ya kita merasa bahagia dengan pencapaian lagi tadi, dengan apa yang kita dapatkan, kita punya gitu. Nah perasaan bahagia, euforia itu memang kalau terjadi secara terus-menerus, karena ini kan terkait kerja otak ya bunda-bunda. Nah, terjadi secara terus-menerus mau nggak mau itu mengurangi atau menurunkan kerja dari bagian otak kita yang bertanggung jawab untuk ini, penalaran logis gitu. Sehingga ya keputusan kita pun emosional sebenarnya di sini. Oke, berarti karena emosional ya. Jadi kayak misalnya, wah Anda mendapatkan pay later sekian gitu kan. Bahkan jutaan loh bisa ya. Maksudnya tidak hanya pinjaman online saja, tapi di platform digital mereka menyediakan pay later dan sekarang udah banyak sekali termasuk e-commerce bahkan gitu. Nah jadi itu harus hati-hati juga, tapi ya ternyata pengguna dari pay later itu bukan hanya orang tua saja nih Mas Kade, tapi pas dilihat menurut beberapa survei banyak kan anak muda, bahkan anak milenial setidaknya di atas 17 tahun tuh mereka sudah bisa dengan gampangnya mendapatkan pay later ini. Nah apakah memang mereka tuh tidak memikirkan jangka panjangnya kah? Ataukah memang karena, oh ini kesempatan nih, saya bisa bayar duluan nih. Tapi kan sebenarnya ujung-ujungnya mereka juga harus membayar itu, bahkan ada fee administrasinya. Nah itu bagaimana nih? Oke. Jadi memang kenapa sih pelanggannya banyak anak muda? Satu, anak muda sekarang itu menyukai yang namanya fleksibilitas, kemudahan gitu kan. Nah, fleksibilitas atau kemudahan ini itu kan yang menjadi daya tarik utama dari pay later. Kenapa? Kalau kita ingin sesuatu, kita nggak usah mikir ada uangnya atau enggak saat ini. Tapi kita bisa dapat barangnya saat ini juga gitu. Nah itu hal yang mudah, praktis, fleksibelnya di mana kadang di pay later itu kan ada beberapa jenis. Ada yang kita bisa memilih sendiri, kita mau bayar kontan kah setelahnya atau mencicil gitu. Untuk skema cicilannya pun ada berbagai macam opsi ya yang bisa kita sesuaikan. Jadi di saat kita perlu sesuatu, kita ingin memiliki barang ya, atau mungkin jasa layanan tertentu, tapi kita belum ada uangnya atau secara finansial belum bisa saat ini, kita bisa lebih mudah memperolehnya. Nah, fleksibilitas inilah yang membuat ya anak muda itu terdorong mencoba. Itu daya tarik utamanya kalau menurut saya, dan saya lihat juga di lapangan demikian. Nah, berarti karena ingin mencoba dan akhirnya ketagihan. Betul. Dan tapi kenapa orang memiliki rasa ketagihan? Misalnya kan kadang ada orang udah coba deh, tapi ternyata nyaman gitu kan. Ternyata mudah dan terus kayak dikasih terus. Bahkan sekarang ada istilahnya pay later tuh bukan cuman hanya misalnya ya si platform digital itu menyediakan, oh Anda berhak mendapatkan pay later 1 juta. Karena kita keseringan nih pakai pay later itu, bahkan jumlah saldonya tuh sama mereka ditambahin. Yang tadinya saldonya cuma 1 juta aja karena kita pengguna setia, akhirnya ditambahin 3 juta. Dan anak-anak muda ini mereka masih terus malah jadi kayak kesempatan kali ya, kesempatan yang lebih gitu kan. Wah, dapat lagi nih 3 juta, akhirnya dipakai lagi. Nah, apakah memang hal itu membuat daya tarik yang
Signifikankah sampai orang-orang tuh jadinya akhirnya mau menggunakan terus, padahal mereka tahu ketika mereka membayar administrasinya itu lumayan besar. Oke, betul. Jadi memang efek ketagihannya itu muncul karena tadi ini mempengaruhi sistem reward ya di otak kita. Nah, yang namanya instan gratifikasi itu kita nggak perlu ada upaya susah payah untuk mendapatkan sesuatu hal yang mungkin memuaskan atau menyenangkan diri. Nah, sekali kita merasakan instan gratifikasi tadi yang lewat ini ya sistem di otak kita, nah kita akan cenderung menginginkan lagi dan lagi. Nah, ketika itu sering banget terjadi ya self control kita otomatis lemah sekali. Nah, saat self control lemah itulah ya makanya kita akan mudah jatuh ke tadi ya dampak negatifnya muncul gitu. Nah, sehingga memang kita perlu mewaspadai dengan melihat apakah barang yang kita mau beli itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan kita. Ada fungsinya nggak untuk menopang mungkin pekerjaan kita gitu. Tapi ataukah hanya untuk memuaskan diri yang sebenarnya kepuasannya nggak bertahan lama. Nanti juga akhir bulan ditagih udah stres gitu kan. Tapi sebenarnya positifnya adalah ya Mas Kadek, kalau misalnya memang kita lagi memang tidak ada dan urgent misalnya emang membutuhkan misalnya anggaplah di salah satu delivery food gitu kan, misalnya emang kita lagi nggak punya makan, gajian masih lama dan kita butuh untuk makanan pokok primer kan, memang misalnya untuk kebutuhan keluarga, mungkin itu ada positifnya adalah mereka bisa tinggal pay later gitu, foodnya nyampe gitu kan, dan mereka bisa bayar ketika misalnya ketika gajian pas awal bulan. Itu kan sebenarnya suatu hal yang positif gitu. Tapi yang nggak positif adalah ketika mereka misalnya punya uang terus dirasa wah kayaknya nih mending pay later aja deh gitu kan. Seperti itu kan berarti kan memang hal yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan ya kalau misalnya dipikir-pikir. Tapi saya mau nanya nih sama Mas Kadek. Mas Kadek sendiri adalah orang yang lebih menyukai menggunakan pay later atau kartu kredit? Oke. Kalau saya sendiri ya, terus terang selama ini saya hanya membeli barang yang memang saya bisa bayar kontan atau tunai waktu itu. Untuk kartu kredit saya tidak punya karena memang ada downfall-nya ya kalau yang saya lihat. Dan saya merasa memang self control saya tidak cukup kuat gitu. Sehingga ya lebih baik salah satu cara ketika kita merasa self control kita masih lemah adalah ya kita menjauhi stimulus yang menggoda tadi. Kartu kredit itu kan godaan ya. Iya, gitu. betul. Terus pay later, nah itu godaan. Apalagi pay later gitu kan. Gitu. Sehingga ya memang ketika kita merasa self control kita masih lemah dalam hal itu secara finansial, ya mau nggak mau ya kita harus membuat decision gitu kan, mengambil keputusan. Decision maker tepatnya ketika misalnya kayak kayaknya belum cukup deh, ngapain mendingan ya udah nabung gitu. Itu akan lebih menjamin dan lebih safety juga. Dan khususnya apalagi zaman sekarang ya Bun ya, kalau bunda-bunda nih udah masuk ke satu platform digital kah, atau misalnya jangankan platform digital deh, misalnya kartu kredit misalnya di suatu bank aja gitu, ketika udah satu kali di telepon gitu, walaupun misalnya kita nasabahnya atau bukan gitu, hanya cuman apply saja, pasti nomor bunda tuh lambat laun tuh akan kesebar kemana-mana ya. Apalagi tiba-tiba ditawarin asuransi apa, terus ditawarin di bank mana, karena untuk secara sistem teknologi khususnya misalnya untuk private data sendiri kan bunda-bunda tahu nih di Indonesia sering bocor ya, apalagi sampai ke luar negeri datanya itu, data kita tuh belum bisa terjaga. Jadi gimana bunda-bunda di rumah dan kita sendiri nih khususnya untuk menjaga privacy data itu sangat penting. Jadi harus bisa dipilah-pilih gitu, apalagi banyak juga bunda-bunda yang tiba-tiba aja misalnya mereka menggunakan pinjaman online pakai pay later tapi tidak terdaftar di OJK ataupun Bank Indonesia. Itu kan yang lebih parah. Nah, bunda-bunda juga harus bisa menseleksi itu. Tapi nih untuk mengetahui lebih lanjut seputar dengan pay later ini, kita akan lanjut di segmen berikutnya. Jadi buat bunda-bunda jangan kemana-mana, tetap di Persembahan untuk Bunda. Terima kasih bunda-bunda masih menyaksikan Persembahan untuk Bunda dan masih bersama saya Zahra Masid dan saya juga Kade Widya Gunawan. Iya, nah itu kan harus perlu dipahami juga ya.
Mas Kadek, oleh bunda-bunda, apalagi sekarang tuh pay later tuh lagi merajalela, bahkan sampai merajalelanya banyak platform-platform digital yang tidak terdaftar di BI ataupun di OJK, dan itu menurut risetnya itu bahkan lebih dari 100 loh. Nah itu bagaimana ya? Apakah memang ada orang-orang tertentu yang memang mereka mempunyai modal, kemudian mereka bikin platform digital dan akhirnya mereka menyediakan uang untuk orang supaya lebih mudah gitu? Sebenarnya fenomena ini sama saja dengan pinjaman online yang kemarin Betul. sempat berjamur dan bermasalah juga gitu. Yang mana kan nasabahnya sampai ada yang diteror, sampai ada yang stres, Iya. depresi, sampai yang akhirnya dikeluarkan dari pekerjaan karena sampai menghubungi Semuanya ke kontaknya. rekan-rekan kerja kan? Gitu. Sehingga ya lebih banyak kerugiannya dan ketika memang saking terpaksanya kita menggunakan jasa pay later, ya pilihlah di memang yang bisa bertanggung jawab, dalam artian itu terdaftar OJK atau Bank Indonesia, yang mana kalau ada apa-apa kita bisa protes ya, mengajukan keluhan konsumen. Dan juga pilihlah yang memang sesuai dengan kondisi finansial kita gitu. Misal kita gajinya misalnya 8 juta, jangan ambil yang pay later sampai 10-12 gitu kan. Ya memang perhitungannya sih yang perlu dimatangkan gitu. Tapi kalau memang kita bisa mematangkan perhitungan, ya benefitnya akan membantu kita gitu. Oke, berarti memang jatuhnya juga karena adanya demand juga ya, sehingga pay later ini merajalela dan kemana-mana gitu. Tapi ya begitu harus perlu diperhatikan, dan bahkan sekarang juga bisa dicek juga ya, misalnya di situs OJK ataupun di BI untuk mengetahui apakah platform digital tersebut itu terdaftar di mereka ataukah bukan. Karena ketika misalnya bunda-bunda ketika apply ke suatu website atau bahkan ke suatu platform, mereka kadang suka menuliskan sudah terdaftar di OJK, sudah terdaftar di BI, tapi nyatanya belum. Nah itu harus diwaspadai karena saat ini apalagi namanya website, digital, segala macam itu bisa yang namanya manipulatif ya, supaya bagaimana cara mereka menarik orang dan orang itu mempunyai feedback gitu untuk ikut berpartisipasi atau bahkan berkontribusi di suatu website tersebut. Nah, kalau kita ngomongin lagi nih ya, masalah kartu kredit itu. Tapi jujur ya, kalau Mas Kadek, kalau saya sendiri saya lebih suka kartu kredit daripada pay later. Dan itu adalah tujuannya bukannya apa, karena kalau itu tuh lebih untuk membeli elektronik. Karena kalau elektronik itu kan biasanya tuh ada cicilan 0% gitu ya. Misalnya kayak mau beli kulkas, ini dalam satu waktu gitu pengen beli kulkas, TV segala macam gitu kan, kalau ditotal-total kayaknya nggak mampu deh kayak untuk sebulan. Kadang ada cashbacknya kan. Iya, kadang ada cashback dan cicilan 0%. Jadi ya udah itu yang saya ambil gitu. Tapi kalau untuk pay later ya ini yang bahaya sih maksudnya, karena kan pas dilihat-lihat ternyata fee-nya malah lebih besar daripada kartu kredit. Nyatanya ya. Karena kalau kartu kredit itu biasanya tahunan. Dan biasanya dia besarnya itu adalah transaksi ketika menggunakan tarik tunai. Itu dia bisa transaksinya itu hariannya, langsung bulanannya, bahkan bisa lebih besar gitu daripada penarikannya. Tapi kalau untuk digunakan transaksi elektronik itu lebih aman. Nah, tapi kalau pay later ini kan jatuhnya kayak transaksi duit digital ya. Betul. Gitu, tidak terlihat gitu, tapi kita harus bayar fee-nya ketika misalnya anggaplah delivery food. Fee-nya untuk sekali foodnya aja ada fee-nya, belum nanti bayaran bulanannya, belum nanti setelah bulanannya itu ada denda harian kalau misalnya telat bayar. Betul. Itu kan lebih besar, tapi kenapa orang-orang tuh banyak yang pengen menggunakan pay later misalnya dibandingkan dengan kartu kredit? Karena kan kalau zaman saya dulu tuh saya pengguna kartu kredit udah lama gitu. Jadi kalau saya bandingin dengan pay later yang sekarang, ya saya mendingan milih kartu kredit gitu, dipakai bisa urgent gitu. Tapi kalau anak-anaknya sekarang gitu kan pasti kan milihnya pay later gitu. Oke, itu pertanyaan yang menarik sekali dan sebenarnya menurut hasil studi yang ada di luar negeri, karena mereka kan pay letternya udah lebih duluan booming ya gitu. Nah, ternyata yang ditargetkan oleh pay letter ya namanya perusahaan menargetkan keuntungan, tapi ada beberapa yang memang sengaja menargetkan dua konsumen yang memang vulnerable sekali gitu. Yang pertama itu adalah mungkin remaja yang dalam artian mereka belum menghasilkan uang secara mandiri gitu, tidak ada penghasilannya sendiri. Terus yang kedua adalah mereka yang mungkin hidupnya itu
kalau kita bilang di bawah garis kemiskinan ya enggak, tapi mungkin cenderungnya menengah ke bawah. Kenapa? Karena mereka sekarang jadinya punya peluang untuk mendapatkan barang-barang yang mungkin sebelumnya sulit mereka miliki gitu, atau harus menunggu lama ya untuk menabungnya. Sekarang bisa cepet. Nah, ini kan dua populasi yang memang dinilai itu cukup vulnerable untuk terus-menerus menggunakan pay later karena memang memudahkan. Dan di satu sisi memang sebagai manusia ya, otak kita itu didesain untuk tertarik dengan sesuatu yang baru, ada kebaharuan atau novelty. Pay later ini kan konsep yang meskipun konsepnya mirip dengan kartu kredit atau misalnya pinjaman online, tapi ada kebaharuannya, mungkin fleksibilitas sama langsung bisa dapetnya gitu kan. Nah, hal inilah yang mungkin memicu otak kita merasa ini hal yang menarik. Jadi awalnya kayak tadi, coba-coba dulu, lama-lama ya tagihan, terjebak gitu. Bisa jadi shopaholic juga ya, karena memfasilitasi membeli dengan begitu banyak, cepat, transaksinya juga tadi, uang digital tidak terlihat. Tahu-tahu pas lihat tabungan kita aja setelah di akhir bulan udah habis gitu kan. Tapi berarti sebenarnya bagus juga ya Mas Karim, maksudnya sebenarnya tujuan awal, mungkin kalau di luar negeri kan udah dari zaman dulu ya, pay later itu adalah untuk tujuannya membantu kelas menengah ke bawah gitu, untuk mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Betul. Tapi seiring berjalannya waktu, hal tersebut malah jadi berubah ya. Yang tadinya mereka misalnya menginginkan untuk hal yang benar-benar primer gitu ya. Sekarang malah kebalikan. Jadi untuk sekunder, bahkan hal yang nggak penting cuman karena berdasarkan keinginan aja, mereka dikit-dikit langsung pay later. Nah, itu kan berarti kan gangguan psikologisnya kan terpacu ya. Betul. Untuk jadi dikit-dikit tuh cemas, ada iklan sedikit cemas langsung ingin membeli. Nah, itu kan akan susah nih Mas Kadek untuk menahan ya, apalagi Betul. yang notabene misalnya dari yang nggak punya tiba-tiba ada dengan adanya pay later. Dan adanya juga dengan cepat, Iya, instan dengan kesannya. instan. Nah, itu bagaimana nih Mas Kadek? Oke, jadi memang ini kan masalah tadi ya, pengontrolan diri ya, self control gitu. Nah, dimana memang ini tuh perlu untuk ya menyadari lagi, apakah ketika kita mau membeli barang atau menggunakan pay later ini urgennya seberapa gitu. Karena tadi ya, ketika sekali kita merasakan namanya gratifikasi instan ya, dulu nggak punya tiba-tiba bisa punya dengan mudah gitu. Nah, otomatis konsekuensinya itu hanya jalan di background. Yang di depannya ya bendanya, emosinya, senangnya, euforianya gitu. Nah, dengan pola pikir yang seperti itu, ya pastinya kita perlu untuk ya melatih lagi yang namanya tadi self control kita. Dengan cara apa? Kita perlu ingat lagi gitu. Kita perlu untuk lebih menghargai prosesnya, karena ya percayalah ya, barang yang kita dapatkan dengan instan kita nggak akan mudah menjaganya, karena kita mikir oh rusak ntar juga gampang dapat lagi gitu, beli lagi, pay later lagi gitu. Iya, nah mungkin kalau misalnya pikirannya ketika mendapatkan pay later nih, bunda-bunda di rumah ataupun pemirsa di rumah, kerjanya jadi makin lebih intens, jadi makin banyak peluang untuk membayar itu, mungkin that's okay, ya kan? Tapi kalau misalnya kerjanya masih gitu-gitu aja, mau bayar nggak bisa, ya aduh itu yang ada malah menambah beban. Jadi bagaimana bunda-bunda tuh bisa self controlnya dimainin ya, gitu. Betul. Jangan apa-apa tuh karena mau berdasarkan keinginan, karena keinginan dengan kebutuhan itu adalah hal yang sangat berbeda. Mendingan bunda-bunda ngurusin anak, kebutuhan anak cukup makan gitu, kepentingan sekolah, itu adalah hal-hal yang mendasar daripada beli-beli yang nggak penting yang malah jadi beban, terus bunda-bunda bingung deh nyari duitnya gimana, apalagi kalau sampai udah diteror ya. Nah, tapi kalau kita ngomongin tadi misalnya pinjaman, terus habis itu orang dengan mudahnya gampang misalnya tinggal apply di satu aplikasi, pertanyaannya juga nggak banyak, nggak kayak di bank gitu kan, Betul, dilihat dulu slip betul. gajinya dan semuanya gitu. Kira-kira faktor resiko apa sih yang didapatkan gitu dari kita menggunakan pay later gitu ya? Di samping misalnya faktor resiko secara realnya ataupun dari segi misalnya kesehatan mentalnya, kira-kira ada nggak sih? Oke. Nah, faktor risikonya juga ya pasti ada ya, selayaknya kita ngutang ke orang pasti nggak tenang gitu ya. Kan awalnya euforia karena dapet,
tapi euforianya nggak bertahan lama, nanti terganti dengan kecemasannya, oh bisa bayar nggak ya, apalagi lebih-lebih itu bisa jadi stres tersendiri yang mengganggu ya, misalnya performa kita bekerja dan sebagainya, otomatis ketika performa terganggu, siapa tahu gaji kita kena potong atau Iya, apa. Nah, betul. jadi kita itu jadi lebih antisipatif terhadap hal-hal yang memang kita rasa bisa mengancam ya itu terbayar gitu. Nah, ataupun ya sangat loose sama sekali, kayak menganggap itu hal kecil tanpa diperhitungkan, tiba-tiba udah numpuk aja banyak, ternyata nggak bisa bayar gitu kan. Nah, jadi memang kecenderungannya ya kita entah akan menjadi orang yang mungkin makin arogan karena bisa mendapatkan yang kita mau dengan cepat dan kurang perhitungan, atau orang yang sangat pencemas karena setelah kita seneng kita baru ada konsekuensi yang harus ditanggung. Betul. Dan lama kelamaan ya kayak tadi, apalagi kalau kita udah menjadi adiksi belanja ya atau shopaholic, kan adiksi belanja itu sebenarnya kita aware banget ya, sadar banget bahwa kita punya yang namanya konsekuensi di situ. Tapi karena itu udah jadinya kompulsif, awalnya mungkin impulsif itu kita nggak tahu konsekuensinya, tapi kalau kompulsif itu kita tahu konsekuensinya buruk tapi tetap dilakukan berulang-ulang. Nah, ya terjadilah gitu ya, karena mekanisme di otak kita udah berubah ketika kita udah masuk ke fase adiksi belanja tadi. Kita sangat sulit menahan yang namanya tadi gratifikasi instan, reward yang instan. Betul. Seperti itu. Waduh, kalau ngomongin persoalan pay later juga ternyata banyak ya pembahasannya. Tapi untuk mengetahui lebih lanjut, kebetulan saya juga masih banyak pertanyaan. Kita lanjut di segmen berikutnya ya, Mas Kadek. Jadi buat pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap di persembahan untuk Bunda. Bunda-bunda, kembali lagi di persembahan untuk Bunda dan masih bersama saya Zahra Masit dan juga Saya Kak Widya Gunawan. iya. Nah, tadi kan kita udah ngomongin pembahasan soal pay later ya dan juga efeknya. Tapi menurut beberapa riset gitu, ternyata banyak sekali zaman sekarang khususnya orang Indonesia nih yang mana mereka tidak menggunakan satu pay later aja nih Mas Kadek, tapi beberapa pay later. Nah, kenapa gitu? Apakah ada perbedaannya kah dengan orang misalnya menggunakan satu pay later aja? Apa nggak cukup gitu ya? Sehingga hampir setiap platform digital gitu dia yang ada pay laternya dia punya gitu kan. Nah, itu bagaimana ya pandangan dari Mas Kadek sendiri selaku psikolog? Oke, jadi sebenarnya kan yang dilemparkan oleh berbagai macam platform pay later itu ke publik adalah ini ya, sesuatu yang tempting atau ya menggoda sebenarnya. Misalnya, oke, kalau pakai platform kita nanti dapat diskon, cashback, itu kan sebenarnya ya godaan juga. Nah, sama mungkin kalau sekali mungkin kita memberikan data pribadi, misalnya kontak kita saja ke satu platform, bener ya tadi kata Mbak Zahra bahwa kadang kan di formnya itu menunjukkan, oh ini akan digunakan untuk kepentingan promosi. Kadang promosinya itu bukan hanya dari perusahaan yang kita setujui, dari perusahaan lain, karena kan nggak disebutkan spesifik. Kita cuman menaruh kontak kita, nomor pribadi gitu atau email bahwa kita bersedia ini digunakan tujuan promosi, sudah nggak ada dari mana gitu, sehingga kan kadang itu bisa menyebar, itu bisa masuk dari perusahaan lain, mungkin startup rekanannya atau bahkan saingannya juga gitu kan. Nah, seperti itu. Belum lagi tadi resiko kebocoran data pribadi. Nah, sekali itu bocor data kita, ya semua perusahaan yang mungkin terkait dengan investasi ini bisa saja menghubungi kita terus-menerus dengan berbagai macam tawaran yang tadi menggiurkan sekali gitu. Nah, tapi ya Mas Kadek, yang bahayanya lagi nih, sempat ada berita juga, ada beberapa berita yang mana nih ada orang yang menggunakan pay later, jadi dia gali lubang tutup lubang. Akhirnya karena kemudahan pay later ini dia apply, nah dia untuk menutupi hutang di pay later yang sudah dia pinjami atau yang dia sudah tarik untuk membelikan sesuatu, dia menggunakan pay later lain lagi untuk membayar. Tidak bisa membayar, akhirnya menggunakan pay later lainnya. Kenapa bisa terjadi seperti ini gitu? Misalnya kalau kita nih, mungkin kita akan berpikiran, aduh nanti akan membayar misalnya di akhir bulan sesuai dengan tenggat waktu. Gimana caranya kita nih mengumpulkan uang gitu, misalnya untuk langsung membayar
hal itu. Atau bahkan misalnya efeknya masih lebih mending lah, misalnya minjem ke temen dulu atau misalnya ke orang sekitar gitu, dibandingkan kita misalnya menggunakan pay later lain lagi yang mana itu bunganya sangat besar. Di masing-masing setiap platform itu kan ada batasannya ya, misalnya betul. mempunyai bunga yang berbeda-beda dari segi bunga administratif, terus bunga denda keterlambatan, belum lagi bunga bulanannya. Nah itu bagaimana ya Mas Kadek? Oke, jadi dengan situasi yang demikian, kenapa akhirnya jadi ya tadi ya mekanismenya mirip seperti pinjaman online gitu ya, gali lubang tutup lubang gitu. Betul. Dan sebenarnya kenapa sih kita terpacu untuk menggunakan pay later, padahal sebenarnya kita bisa minjem ke teman dekat, ke saudara gitu ya, kalau memang lagi butuh banget gitu. Nah cuman kan sekarang kita sendiri pun tidak mau kerentanan kita, insekuritas kita diketahui oleh orang terdekat. Biasanya kita ya sembunyikan aja. Ketika ada tawaran yang mungkin dibilang anonim ya, kita nggak kenal, terus kita mencoba, memang dapat, tapi kita memang tidak memperhitungkan tadi risikonya apa. Karena ya mungkin orang itu cenderung lebih sulit ketika mereka harus meminjam dana ya dari saudara, keluarga, teman dekat yang padahal nggak ada bunga, daripada dari yang tadi online atau pay later tadi. Dan ya sekali masuk ya akan sulit untuk keluar memang, karena kenapa itu kan seperti pola lingkaran setan ya, jadi sekali miss konsekuensinya bisa berkali-kali yang harus ditanggung kan. Sehingga memang ya ketika memang ada opsi membayar dengan bukan pay later, memang ada baiknya kita membayar dengan bukan pay later dulu, yang lebih valid ada gitu. Iya, itu kan suatu hal yang justru malah membahayakan gitu ya. Kalau menurut saya ya, misalnya kalau bunda-bunda misalnya terjerat di satu pay later, sebaiknya itu jangan gali lubang tutup lubang, misalnya jadinya akhirnya bikinnya kartu kredit, jadi bikin pay later ini justru dimana bunda-bunda tuh harus mempunyai kontrol diri, yaitu mempunyai tanggung jawab bagaimana caranya bunda bisa membayar. Betul. Karena kalau misalnya bunda tambah lagi dengan platform yang lain, itu nanti bebannya bunda akan lebih banyak lagi untuk membayar. Bagaimana bunda akan membayar gitu kalau misalnya dengan satu platform aja bunda masih belum bisa bayar gitu. Jadi sebaiknya bagaimana tugas dan tanggung jawab bunda adalah haknya untuk membayar terlebih dahulu. Kalau misalnya sudah dibayarkan, nah itu kalau mau minjem lagi ya terserah. Silakan, ya itu kan ya, bebas urusan ya. bunda-bunda di rumah seperti itu. Nah itu yang harus diwaspadai, karena sistem dari kartu kredit, sistem dari pinjaman online ataupun bahkan pay later ini adalah ketagihan ya, dan itu sudah ada ya dari secara psikolognya bagaimana mereka akan kehausan gitu ketika misalnya kayak gatel nih dapat saldo gitu tapi nggak digunain seperti itu ya. Nah tapi kalau misalnya kita ngomongin soal pay later itu kan berarti kan memang adanya kemauan untuk membeli sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu, makanya ada pay later gitu. Even though itu ibaratnya suatu platform traveling juga. Betul. Saat ini juga sudah menggunakan pay later, bukan hanya e-commerce aja. Betul. Gitu. Tapi kalau misalnya dilihat kenapa maksudnya anak-anak muda sekarang itu kayak ingin menggunakan pay later itu karena keinginan atau kemauan, bukan karena kebutuhan. Betul. Gitu. Kenapa nih? Dari segi psikolognya itu bagaimana ya, Mas Kadek? Sebenarnya kan terkait dengan strategi pemasaran pay later ini ya, mereka bisa memposisikan diri menjadi suatu hal yang seolah-olah pro anak muda banget. Kayak tadi, orang mau traveling, mungkin ada yang mengiklankan healing bisa pay later gitu. Padahal kan ya yang dimaksud itu healing yang sifatnya materialistis, mungkin keduniawian gitu. Dalam artian healing yang sebenarnya itu kan seperti ya kita melihat ke dalam diri, ada nggak sih trauma-trauma yang belum selesai, kita perlu selesaikan, emosi-emosi nggak nyaman kita perlu tahu apa akarnya gitu. Karena healing yang sebenarnya itu kan ini ya berproses dengan diri gitu. Nah sehingga memang memposisikan pay later ini secara advertising itu memang hal yang luar biasa gitu ya, hal yang tepat dan seolah-olah memang pro anak muda banget, yang mana memang satu perlu healing dari stres segala macam, sehingga memang godaannya cukup besar.
Tapi kalau kita lihat jangka panjang ya, sebelum kita mulai menggunakan pay later, kita perlu tadi ya, kita riset dulu lah kira-kira dampak yang paling buruk yang udah ada di masyarakat itu seperti apa. Nah, apakah hal itu masih dalam batas toleransi yang kita punya atau tidak? Dan yang kedua, kita perhitungkan dengan benar-benar kondisi finansial kita. Nah, ketika kita bisa memenuhi syarat-syarat itu, ya mungkin pay later memang akan berdampak positif tadi, karena ya memang tujuan awalnya baik ya kalau kita bilang positif. Bahwa mungkin yang menengah ke bawah yang nggak bisa jadi bisa punya gitu kan. Tapi ya dampak negatifnya adalah kita nggak menghargai lagi proses menabung dan mengumpulkan itu. Iya. Nah, selanjutnya nih, terakhir nih Mas Kadek, berikan tips nih kepada pemirsa di rumah, kepada bunda-bunda ataupun misalnya anak-anaknya bunda yang sedang remaja, yang juga masa-masa anak-anak labil gitu kan, yang mungkin bisa aja menggunakan pay later. Nah, itu bagaimana tips caranya menghandle keuangan, terus juga kemudian bagaimana membatasi perilaku konsumtif baik untuk bunda ataupun untuk anak-anaknya ya, supaya ada warning gitu ya, biar tidak ketagihan, biar tidak merasa kecemasan, dan bahkan mungkin bisa nabung dulu, banyakin mindsetnya adalah bekerja keras gitu untuk mendapatkan sesuatu. Silahkan. Oke, jadi memang kalau kita berbicara soal tips finansial yang dirasa pas, memang nanti kembali lagi ke diri sendiri. Cuman ketika kita memerlukan sesuatu, kita juga bisa ya meniru caranya Marie Kondo kan. Kayak oke, kita Marie taruh Kondo. Efisien dan efektif ya. Betul. Kayak kita bisa tanyakan lagi ke diri sendiri, benar-benar perlu nggak sih, does it spark joy in my life gitu. Dan mungkin ya habiskanlah uang kita ke hal-hal yang untuk membantu pengembangan diri, experience yang baru gitu. Ya maksudnya bukan hanya liburan ke luar negeri atau kemana ya, tapi juga mungkin kita ikut mentoring atau apa untuk pengembangan diri, yang mana itu bisa menunjang kita ke depannya, baik secara karir ataupun secara personality. Kalau personality kita baik gitu ya, bagus kan, chance bagi kita untuk bekerja juga makin terbuka gitu. Jadi ya investasikan uang kita ke pengembangan sumber daya manusia kita dulu gitu, sebelum ke finansial gitu. Sebelum ke material, maksudnya. Karena kan kalau kita lihat pay later ini kan muncul dari kebahagiaan yang sifatnya materialistis ya. Betul. Dan juga mungkin ada flexing-flexingnya, pamer-pamernya gitu. Tapi kan untuk ke diri sendiri itu membantu kita nggak sih menjadi individu yang lebih baik atau mengembangkan skill, keterampilan yang kita punya gitu. Tentunya tidak ya. Iya, nah itu benar banget nih bunda-bunda. Tapi mungkin satu hal dari saya adalah mungkin bunda-bunda bisa harus misalnya jangan boros ya, harus belajar menabung, karena nggak ada nih 20 juta kalau nggak ada 500 rupiah. Dan menabung itu bukan harus besar, misalnya bunda menyisihkan tiap hari aja 500 rupiah, lama-lama juga jadi bukit. Jadi suatu saat ketika memang bunda sedang arjan atau sedang membutuhkan uang, mungkin uang tabungan itu bisa bunda pakai gitu ya untuk keperluan yang sangat mendesak, daripada menggunakan pay later ataupun kartu kredit ataupun dan lain-lain yang mana bunda mempunyai beban dan tanggung jawab dari segi bayar bunganya, belum beban administrasinya dan lain-lainnya. Dan terima kasih untuk hadir di hari ini Mas Kadek. Tapi nggak kerasa kita sudah 30 menit, akhirnya kita harus tutup di sini. Dan untuk bunda-bunda di rumah, jangan lupa untuk saksikan terus episode persembahan untuk bunda di lain waktu yang pastinya nggak kalah menarik daripada episode hari ini. Dan saya Azahra Masid bersama dengan Saya Kadek Widya Gunawan. kami pamit undur diri dan bye-bye. Bye-bye.